Kita buka Alkitab kita, Nats khotbah untuk kita di saat ini tertulis dalam Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus diminta. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita, sebaik-baiknya manusia, pasti ada saja orang yang tidak menyukainya. Dan sejahat-jahatnya manusia, pasti ada beberapa orang yang memuji dia, yang mendukung dia, dan yang menyukai dia. Itu ibarat sebuah hukum alam yang tidak pernah bisa diubah oleh karena beberapa kebiasaan manusia. Kenapa orang yang baik itu, kenapa orang yang jujur itu, kenapa orang yang berjalan di jalan kebenaran itu tidak disukai oleh orang lain? Karena pada umumnya orang lebih suka bahwa hidup itu berjalan sesuai dengan yang dia inginkan, atau dia lebih menginginkan beberapa orang itu bahwa setiap kejahatan yang dia lakukan tidak ada satu orang pun yang mengungkit, dan beberapa orang lebih senang dibina bobokan dengan kebohongan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga ketika satu dua orang sedang menyinggung dosa dan kekurangannya, maka orang akan mengatakan, ya dan doa katanya, nggak ada, nggak betul ini, dan pola be di Tonganyo, dan pola di Papua Menengah atau son. Akhirnya lambat laun tanpa kita sadari, orang-orang akan membenci tindakan kita jujur dan baik di perjalanan
kehidupan kita. Dan tidak satu dua orang di perjalanan kehidupannya yang dulunya dia jujur, kemudian jadi sudah berbohong. Yang dulunya dia baik, kemudian dia akan berubah menjadi orang yang tidak baik. Yang dulunya dia memang menjunjung tinggi kebenaran, tetapi lambat laun dia akan menjadi seorang bunglon. Di mana dia diterima, disitulah dia bertempat. Di mana orang yang menyukai dia, atau di mana dia berdiri dan duduk, maka disitulah dia akan menunjukkan dan mengikuti apapun yang ada di sekelilingnya. Kan bukan demikian. Ketika dia tinggal di daerah yang hitam, maka dia akan menjadi hitam. Ketika dia bertemu dengan yang putih, maka dia akan menjadi putih. Begitulah kehidupan beberapa orang yang karena banyaknya orang tidak menyukai kejujuran, kebaikan, kebenaran, maka orang lambat laun akan seperti bunglon di mana dia bertempat, maka demikianlah dia berperilaku. Kenapa juga beberapa orang menyukai orang-orang yang tidak melakukan kebaikan dan kebenaran? Karena menurut pandangan beberapa orang itulah yang baik. Seorang suami tidak akan pernah mengkhianati soulmate-nya. Seorang teman tidak akan mengkhianati temannya meskipun temannya itu tidak lagi melakukan yang baik. Pokoknya harus dijunjung bagaimanapun situasinya. Makanya namanya belum di dunia nyata kita, di sekeliling kita, nang PKB di mana sahalat parjahat, nang PKB di mana sahalat nasut ini di bawah dari padalan dan di bawah. Tidak satu dua orang dari antara mereka mempunyai teman yang banyak. Karena sesama penjahat akan berteman dengan penjahat. Seseorang yang tidak menyukai kebenaran akan berteman dengan orang yang tidak melakukan kebenaran. Jadi amannya, saudari sungguh-sungguhnya, yang tidak harap di rumahmu dan mengetahui hoax. Sudah berapa banyak orang yang tidak menyukai kamu karena kejujuran yang kau lakukan. Seberapa banyak keluarga yang tidak menyukaimu karena kamu hidup di dalam kebenaran. Maria roh, mohon sahabat doa kabar doamu, saudari, karena kau menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Maria roh. Terkadang patokan di dalam kehidupan orang yang baik itu adalah orang yang memiliki banyak teman, yang memiliki banyak soulmate, yang memiliki banyak pendukung. Apa yang saja patokan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang benar dan yang baik di perjalanan kehidupan kita. Tetapi semakin kita dibenci, semakin kita tidak memiliki teman. Justru di situlah kita harus mengcross-check diri kita. Apakah aku benar-benar orang yang jahat? Atau apakah kita benar-benar orang yang berdiri di dalam kebenaran dan kejujuran? Maka kami ada usaha di bawah di tengah-tengah di pandangan mandokon berbohong demi kebaikan. Kan ya? 3 hari lagi teman-teman masih sauli berbohong demi kebaikan. Kebaikan siapa sekarang? Mungkin pada waktu kita berbohong, kita mungkin bisa menikmati dari kebohongan itu. Karena yang penting mereka senang, yang penting mereka tidak mencela aku, yang penting mereka tidak mencaci aku, tidak menjauhi aku. Tetapi ingatlah, sampai berapa lama kau bisa menahan kebohongan itu di dalam kehidupanmu. Amarah, dengki, kebohongan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Kalau dia semakin dipelihara di tengah-tengah kehidupan kita, dia akan mendatangkan dosa yang lebih besar lagi. Jangan dong, di tengah-tengah di portiran, dosa itu yang kekal tersembunyi. Tidak ada di tengah-tengah dunia ini kejahatan yang akan selalu tersembunyi. Pada waktunya dosa itu akan terbongkar, kebohongan itu akan terbongkar sejalan dengan waktu. Jadi sokong amani dan mulailah kita. Karena dosa yang kecil itu yang senantiasa kita pelihara. Dan justru karena dosa yang kecil, karena dosa yang kebohongan yang kecil, maka dia akan menciptakan dosa yang
yang berlalu, biarkan berlalu. Yang pergi, biarkan pergi. Lebih baik kita memiliki sedikit anak tetapi benar-benar sejalan dengan firman Tuhan. Untuk apa memiliki banyak teman? Tapi kita harus menjaga dosa mereka semua, yang akhirnya kita jauh lebih berdosa dari mereka. Untuk apa kita menjaga kejahatan, menutupi kejahatan orang lain, yang justru besok kita akan terseret kepada hukumannya. Kepada setiap orang yang menjaga kebohongan dan kejahatan orang lain, suatu saat nanti akan menerima efek dari perbuatannya sendiri. Jadi amalnya di tengah-tengah ini turut hidup masa. Yohanes itu bertindak di dalam kebenaran. Sekalipun yang dihadapi itu seorang penguasa yang besar, andai dia mau berkompromi seperti kita dengan dosa itu, andai dia mau berkompromi dengan kebohongan yang dilakukan Herodes itu, maka mungkin dia akan selamat. Yang katanya seperti yang terjadi di kehidupan kita, berbohong demi kebaikan, maka akan datang kebaikan di dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan dipenjarakan oleh Herodes, maka Herodias pun tidak akan merancang segala kejahatan untuk dia, andai dia mau berkompromi. Tetapi Herodes itu harus tetap dihargai akan dosa-dosanya. Itulah yang dilihat oleh Yohanes. Maka dia katakan kepada Herodes, dosa itu ngambil istri dari saudaramu, itu gak baik, kata si Yohanes Pembaptis. Bayangkan apa yang harus dia hadapi, dan dia pun akan tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi dengan menghadapi seorang penguasa yang melakukan dosa di tengah-tengah kepemimpinannya. Bayangkan yang tidak aktif lagi di dalam kepemimpinannya, dia mempunyai kuasa juga untuk berhubungan kepada setiap orang. Dia mempunyai link kepada semua orang untuk menjatuhkan orang lain yang tidak sesuai dengan pemikirannya, yang tidak sesuai dengan jalannya. Apalagi yang masih memerintah. Orang yang berkata berdosa, kita tidak berani menghadapinya. Kita tidak bisa menunjukkan atau menuntun dia, atau menunjukkan kesalahan dan kekurangannya. Apalagi masalah pemimpin yang berkuasa. Diri amanah, dirinya dengan nelayan di Papua, perempuan hebat yang pertama sesuai topik ini kita beranilah menyatakan kebenaran, sekalipun atas kebenaran yang kita ungkapkan itu kita menghadapi caci makian, permusuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih baik bermusuh dengan kejahatan daripada berkompromi dengan kejahatan. Lebih baik kita menjauhi kejahatan daripada kita mendapatkan kenyamanan bagi pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita mau hidup tenang, mulailah hidup jujur. Kalau mau hubungan kita tenang, mulailah dengan kejujuran. Kalau rumah tangga kita mau langgeng, mulailah dengan kejujuran. Sekecil apapun itu kesalahan, kekhilafan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persaudaraan, apa orang dia, itu akan menjadi momok yang sangat besar di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, dan lingkungan kita. Kalau kita takut jujur untuk sesuatu kesalahan yang kita lakukan, yakinlah itu akan menghancurkan damai sejahteramu. Dia akan menggerogoti ketenanganmu. Kalau kita margarus, pasti tidak tidak mau tahu, mudah-mudahan tidak tahu. Tuhan, tidak usah ini kan? Tuhan berupi mahal masa terbongkar kebohongan itu katanya. Tuhan kasih marohan baju mahal katanya. Tapi dia tidak tahu, Tuhan ampunilah dosaku. Berikan aku keberanian untuk mengungkap kebenaranmu. Berikan aku keberanian untuk menunjukkan di mana yang salah dan yang benar. Ibu bapak kisah mana pilih Vina 7 hari tadi judulnya 8 tahun kebenaran itu tidak terungkap. Karena apa? Ada banyak yang
sedang menghancurkan prinsip di dalam hidupnya demi kebaikan orang lain, atau demi kejabatan, atau demi kemakmuran, atau demi penghasilan, atau demi kenyamanan orang yang sedang melakukan kebohongan tersebut. Jadi amaninan rahasia dari kehidupan yang baik, yang tenang, yang tentram di perjalanan kehidupan kita. Janganlah sekali-sekali melakukan kebohongan, berkompromi dengan dosa, tetapi ungkapkanlah segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan kita. Memang bukan suatu perkara yang mudah menunjukkan kekurangan orang lain, atau bukan perkara yang mudah untuk menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan dari Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk menunjukkan dia mana yang benar dan mana yang salah. Suatu amaninan dihukum domba, dihukum orang lain, padahal bukan karena kesalahannya, tetapi karena kita tidak mau mengungkap kebenaran. Jangan sampai orang lain yang harus menghadapi dan menerima hukuman atas apa yang tidak diperbuat dia, hanya karena kita memendam kebenaran itu. Jangan sampai orang lain menerima akibatnya dari perbuatan orang lain hanya karena kita tidak berani mengungkap kebenaran. Dosa yang kita lakukan jauh lebih besar daripada dosa orang yang berbuat kesalahan tersebut. Jadi mari kita terus bertahun melalui bintang surga kita di pagi hari ini. Semoga semakin meningkatkan keberanian kita untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Alai melarang Atsudari adong siap kita. Seandainya ada dari antara kita saat ini memendam sebuah kesalahan, menutupi sebuah kebenaran, baik itu yang kita lakukan pribadi kepada orang lain, kepada suami atau istri kita, atau kepada anak-anak kita, mintalah pertolongan dari Tuhan untuk mengungkapkan itu. Walaupun memang kau akan menghadapi efek akibat dari kebenaran yang kau ungkap itu, tapi yakinlah sejalan dengan waktu, damai dari Kristus Yesus akan semakin menjauhkan kita dari mara bahaya yang lebih besar lagi. Jikapun ada dari antara kita menutupi kebenaran, berbohong demi menyelamatkan orang lain, perbuatan orang lain, mintalah pertolongan dari Tuhan untuk menyingkap segala kebohongan. Mintalah pertolongan dari Tuhan supaya kita diberanikan untuk menyatakan kebenaran. Jangan habiskan masa damai sejahtera. Jangan korbankan ketenanganmu, jiwa dan ragamu hanya karena dosa dan perbuatan beberapa orang. Jadi amaninan mulai dibahas untuk ada begitu besar efek atau akibat dampak yang harus diterima oleh Yohanes. Dia harus mati, dipenggal, dia harus meninggalkan atau menyudahi, berhenti dari pemberitaan firman. Tetapi sampai detik ini, satu tetes darah dari seluruh pemberita firman dengan kegigihan dan kebenarannya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka sampai detik ini kita menerima firman Tuhan itu. Jadi jangan hanya mendengar saja, jangan hanya mendengar ya, jangan hanya ketika mendengar firman saja kita menggeluh-geluh, tetapi realita di dalam perjalanan kehidupan kita memendam kebenaran dan kita tidak mendahulukan kejujuran. Amaninan, kalau jabatanmu dipertaruhkan, kalau protandamu dipertaruhkan demi kejujuran, kalau kebahagiaanmu dipertaruhkan demi kejujuran, mana yang harus kita pilih, kebohongan atau kejujuran? Ima jadi perenungan
dihitam galung masalah. Mana yang harus kita dahulukan? Seorang istri akan mengatakan bukan bapak. Seorang suami akan mengatakan mahal. Seorang anak akan mengatakan Pak, Anda tahu kami jadi seperti ini. Orang lain akan mengatakan kepada kita, yung bapak saya dengan yung orang saya dengan. Saudara yang di sini, ngaku orang warga usia jujur, karena tidak ada yang tidak katanya. Orang yang mengingat satu tindakan kebaikan yang kau lakukan, satu tindakan kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada keturunan kita. Satu kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita. Satu kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada seluruh orang yang ada di lingkungan kita. Satu kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada seluruh orang. Tetapi mungkin prosesnya panjang. Tapi mungkin dampaknya akan lama. Pasti mungkin orang terlambat untuk menyadarinya. Tetapi ingatlah, buah yang manis itu jauh lebih enak daripada buah yang asam. Buah yang manis itu justru dicari orang daripada buah yang asam. Buah yang manis itu akan justru mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang memakannya. Buah yang manis itu suatu saat nanti akan mendatangkan pujian kepada orang yang menikmatinya. Biarkan daripada ya, begini daripada rasanya ya. Jadi amalin tetaplah di dalam kejujuranmu, tetaplah di dalam kebaikanmu, tetaplah pada prinsipmu meskipun sulit untuk melakukannya. Moro sadarion, dimulai. Kalau sudah mulai dengan kehidupanmu, lanjutkanlah selama-lamanya. Apalagi maju naposo di remaja dan naposo dulu. Ketika kau tidak jujur kepada orang tuamu, maka ingatlah sampai selama-lamanya kau tidak akan bisa menjadi anak yang jujur. Ketika seorang pemuda atau pemudi tidak jujur di tengah-tengah kehidupannya, maka sampai selama-lamanya kau bisa menjadi suami atau istri dari orang tua yang tidak jujur. Apakah seturunan kata kita, jadi dia OTW, jadi dia lebih. Apa saya kamar mandi itu teras di jauh dari kehidupan OTW. Jadi anak-anak mungkin itu perkara yang kecil, mungkin tidak ada masalah yang apa itu katanya. Kalau salah anak keluarga sudah berkata, orang yang benar-benar yang dia cintai bayangkan, yang dia cintai yang muda katanya sehidup semati, sama-sama melalui suka dan duka, tidak mampu berbohong. Bagaimana lagi kepada kita yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak mempunyai hubungan. Jadi amalin antara dia baik, karena tulis saya baik, mengalatikan baik dalam kondisi apapun, kita mulailah tindakan yang baik dan jujur di kehidupan kita. Berarti kalau angka waktu naon, memang terbiasa. Apalagi kalau naposo dulu dan remaja, proses pencarian jati dirimu hari ini. Kau akan menciptakan sebuah mesin penghancur di dalam dirimu karena satu tindakan yang tidak baik atau satu kesalahan yang selalu berhukum di dalam dirimu. Kau akan memelihara bom waktu di dalam hidupmu ketika kau tidak memulai sesuatu yang baik dan jujur dan benar itu di dalam dirimu. Maka dia besok akan meledak, maka dia besok akan mempengaruhi kehidupanmu. Jadi kalau hari ini kau dimusuhi, kau dijauhi, silahkan. Lebih bagus tidak terkenal daripada kau harus terlibat kepada sebuah kejahatan. Lebih bagus tidak mempunyai teman dan sahabat kalau kau hanya bertugas hanya untuk menutupi dosanya dan kebohongannya. Kalau ada pacar kawan 10-20, kawan yang baik seperti itu. Atau kau mempunyai tabiat. Kalau kata orang pun masa muda adalah masa koleksi, katanya mencari guru papahan, guru siagian, guru aturi, guru sidaran dan lain-lain sebagainya. Jauhkan
besok. Jauhkan sifat yang seperti itu. Masa muda masih mengkoreksi itu tidak benar. Tapi kalau tidak kau mulai hubungan yang baik dan jujur itu, sampai kapanpun kau tidak akan pernah jujur di tengah-tengah kehidupanmu. Kau akan merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang kecil, tidak perlu dipersoalkan. Kau akan merasa itu hal yang biasa menurut pandangan. Tetapi lambat laun kau akan menjadi manusia yang tidak jujur di dalam hidup. Apalagi namanya pendek, jangan karena kau 1000 2000 besok bisa berganti. Dimulai dari hal yang kecil maka timbullah hal yang tidak baik. Aman. Terus kita sampai waktu kita jadi tanda ulang kata Nino, karena itu akan mempengaruhi seluruh perjalanan kehidupan kita dan berkat-berkat yang akan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Saya giatkan seluruh kita ruas di Buria, maka BP Parawang Resort Parawang di tengah-tengah rumah tangga senantiasa ada kejujuran. Di pekerjaan senantiasa dilakukan dengan kejujuran. Perlunya pangkat yang tinggi, tapi jangan gapai dengan ketidakjujuran. Perlu penghasilan yang besar, tapi mulai dengan kejujuran. Orang yang berlaku jujur, orang yang bertindak jujur, maka akan senantiasa jalannya dipermudah oleh Tuhan. Bereng mengijon maro mulut kau kerumitan. Bereng mengijon maro awal kejujuran terhadap dari mana persut. Tetapi Tuhan akan mempermudah, memuluskan setiap jalan kita. Walaupun mungkin karena tindakan kita, hidup kita tersel, tapi lihatlah bagaimana jalan kehidupan dari anak-anak kita. Mungkin saat ini kita akan menghadapi seluruh caci maki, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik akibat dari kebaikan kita kepada seluruh keturunan kita. Karena idauka amal yang dapat diri kita. Tetapi bagaimana Tuhan selalu turut campur tangan kepada setiap anak-anak kita di kehidupan, di pekerjaan dan sekolahnya. Jadi pulang maruna semua. Jangan ada yang takut karena semua itu akan dilipat gandakan bukan hanya kepada kita tetapi kepada seluruh keturunan kita. Jadi amanah tanpa tujuh rumai kebenaran, kebaikan, kejujuran jalan tamene mengenai kita sampaikan, kita ajarkan kepada seluruh anak-anak kita agar besok mereka dapat menjadi berkat bagi seluruh orang-orang yang di sekitar mereka. Amin.